Jadi proyek rahasianya itu sebenarnya kita lagi mau bikin tempat untuk melestarikan ikan arowana super red ini, karena selain saya suka banget, ya kita harus juga bisa menciptakan arowana super red kita sendiri. Nah, jadi teman-teman kalau dilihat memang jalanan ini tadinya tuh susah setengah mati. Perlu diketahui tidak ada hasil yang datang secara instan. Kita harus mulai dari pertama, ya inilah perjuangannya dari pertama. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Nah, setelah beberapa lama kita bikin konten, di konten terakhir saya kita jalan-jalan ke warnet kan teman-teman. Nah, banyak-banyak konten saya selalu nyebutin kita ada proyek rahasia atau misi rahasia. Nah, sebenarnya proyek rahasia ini diinspirasi oleh kolamnya warnet atau kolamnya Ko Akong. Jadi proyek rahasianya itu sebenarnya kita lagi mau bikin tempat untuk melestarikan ikan arowana super red ini, karena selain saya suka banget, terus saya juga ada sedikit jual beli, ya kita harus juga bisa menciptakan arowana super red kita sendiri, ikut melestarikan supaya nggak punah. Nah, selain itu juga mimpinya nanti kita pingin bisa mempunyai ikan-ikan yang kualitasnya tuh di atas rata-rata lah kalau bisa teman-teman. Jadi hari ini kita akan mulai buka perjalanan saya di pembangunan proyek ini. Oke, jadi proyek ini dimulai dari tanggal 3 November 2021, sebenarnya udah cukup lama ya. Pada tanggal 3 November ini, pagi-pagi sekali kita pergi ke target lokasi, dan kita udah mulai jalan-jalan untuk mencari tempat di mana yang paling cocok untuk lokasi farm kita ini. Jadi, pertama kali kita jalan itu, kita sebenarnya udah tahu ada tiga titik lokasi yang kita incar nih teman-teman gitu loh. Nah, kalau ditanya luas tanahnya seberapa gede, sebenarnya sangat gede sekali. Jadi kalau secara total luas itu mencapai sekitar 50 hektar. Tapi kita nggak mungkin pakai semuanya, dan di masing-masing tanahnya itu juga masih ada tanah orang lain sedikit yang belum kita bebasin. Masih ada lagi yang ada rumahnya orang lain. Jadi memang tanahnya itu gede tapi nggak kotak gitu bentuknya. Jadi kita pertama kali jalan ke lokasi yang pertama, kita lihat sumber airnya, kurang lebih kayak di video ini teman-teman. Nah, di yang video pertama ini teman-teman bisa lihat deh, pertama kali saya jalan di sini itu lokasinya ini semuanya full dengan pepohonan dan memang nggak ada jejaknya, bukan jejaknya, nggak ada tapaknya sama sekali. Nggak ada jalanannya sama sekali, jadi kita kayak semacam semi hiking gitu. Jadi kita menemukan sumber air ini. Nah, ini lokasi pertama yang kita dapatkan. Jadi bentuknya masih kayak gini. Tapi kalau teman-teman lihat di sini itu sumber airnya itu nggak habis ya. Terus airnya tuh ada resapan dari bawah, jadi ada mata airnya. Nah, nggak nyangka banget akhirnya nanti ini bisa jadi apa gitu loh. Pokoknya pertama kali kita di sini. Nah, terus kita jalan-jalan lagi. Intinya kita sampai di sumber kedua yang memang arus aliran sungainya tuh gede banget. Teman-teman bisa lihat ini. Cuman permasalahannya ini yang lokasi nomor 2 ini sangat jauh sama pondok kita. Jadi kalau kita jalan itu kita perlu waktu sekitar 20 menit. By jalan kaki itu 20 menitan. Lebih 20 menit itu by motor. Jadi 20 menit naik motor ke sana, terus jalan kaki lagi sekitar 10 menitan baru nyampe di lokasi yang kedua. Nah, singkat cerita akhirnya kita nggak milih lokasi yang kedua itu. Ini kurang lebih perjalanan ke lokasi yang kedua itu seperti ini nih teman-teman. Nah, yang lokasi 3 kebetulan memang belum sempat di videoin karena keterbatasan alat dan waktu itu, karena kita seharian full kemarin itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore kita baru selesai ke beberapa lokasi. Nah, lokasi yang ketiga kurang lebih dekat dengan lokasi yang pertama, cuman posisi datarannya agak lebih rendah. Jadi kalau kita mau memakai airnya masih menggunakan pompa gitu. Nah, terus ada lokasi yang terakhir. Sebenarnya di lokasi terakhir ini
ada kolam yang memang sudah dibuat ya, gede banget. Sekelilingnya pun juga udah kita cor. Tadinya mau kita bersihkan dan langsung mau pakai di kolam yang ini. Cuman ternyata kalau di sini tuh kita cuma bisa punya 1 atau 2 kolam doang karena banyak bangunan yang sudah terlanjur ada di situ. Dan singkat cerita pada akhirnya kita memutuskan untuk memilih lokasi yang pertama gitu. Nah setelah kita memutuskan untuk memilih lokasi yang pertama, 1 bulan kemudian teman-teman bisa lihat ini kolamnya udah mulai jadi. Nah tuh, jadi kita udah mulai gali tadi yang tadi itu, akhirnya udah mulai ada kolamnya. Nah pemandangannya kurang lebih kayak begini nih. Nah ini di atas nggak ada jalan, kita ke bawah, kita babat-babatin, akhirnya ada di kolam pertama ini. Gitu, kurang lebih lah nih. Tuh. Nah, kenapa kita pilih lokasi yang ini? Selain ada mata air dari bawahnya, sebenarnya ada juga bendungannya juga, teman-teman. Nah, ini kelihatan nih. Baru pertama kali digali. Tuh. Ini jadi semuanya tadinya hutan, kita benerin. Nah, di sini itu kita ada bendungan airnya juga. Jadi akhirnya kita pilih lokasi ini, singkat cerita. Nah, jadi itu setelah kita memilih lokasi yang pertama, akhirnya kita akan memprogres tempatnya. Kira-kira kayak apa tempatnya? Pasti teman-teman penasaran. Prosesnya kayak gimana? Jangan di-skip, nonton terus. Kira-kira kayak gini progresnya, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini tanggal 28 Mei 2022, kita akhirnya mau ngecek nih kolamnya hari ini pengeremangnya udah kayak apa. Sebelumnya memang kita kalau kesini pas pertama kali pas nyari lahan untuk kolamnya itu memang jalannya ke hutan-hutan. Jadi nggak sebagus kayak gini sekarang. So, ada yang kencing tuh. jadi hari ini kita mau kasih tunjuk jalanannya yang kita udah buat kayak gimana. Nah, kurang lebih perjalanannya kayak begini. Oh, nah nanti kita rencananya sih mau masuk ikan di bulan Juni ya. Pertama kali masuk tadi kita udah beli supretnya si Asian Red Dragon yang beli main di One Red. Selanjutnya bakal coba silver nih. Nah hari ini kita harus cek juga kira-kira udah jadi apa aja, udah dipagerin belum dan segala macamnya. Di sini juga bakal dijaga nih sama Pak Nana. Nih Pak Nana orangnya. Jadi kita langsung jalan aja Pak. Bapak pimpin jalan deh. Kita takut jatuh soalnya. Jadi dulu tuh hutan semua kayak gini nih teman-teman, kayak di kiri kanan. Jadi pas masuk pertama kali itu kita bener-bener kayak apa ya? Kayak hiking di hutan, di trekking. Jadi kita waktu itu melihat sesuai di cerita sebelumnya kita ngeliat ada 4 lokasi ya. Jadi waktu itu dari jam 7 pagi di sini selesai jam 3 sore lah. Nah nanti teman-teman lihat nih hari ini perkembangannya. Nggak akan nyangka dari bener-bener hutan sampai jadi ada landscapingnya kayak begini. Ya udah deh, enjoy dulu nih perjalanannya. Jadi ini baru setengah jalan. Hari ini kita mengalami kesulitan nih. Kesulitan. Karena habis hujan dan lihat nih semuanya nempel sendalnya tuh. Aduh. Nanti mungkin kedepannya kita mau pasangin antara konblok atau pakai mobil itu, tau gak sih yang ATV itu, tau gak sih yang buat MPV ya? Enggak. ATV. ATV ya gitulah. Soalnya kemarin pas nggak hujan nggak apa-apa kesini. Bareng si Jos juga. Sekarang agak parah nih. Ayo Jos, bawain Jos motornya. Nanti lu sadar nggak lepas Jos. Tergelincir lu masih tergelincir. Udah, eker-eker.
Jadi sebenarnya nih kok ini kan sebelah sungai ini tuh bukan jalan utamanya. Kita nggak mungkin lewat sini. Nanti ada mobil yang mengarah ke sana. Nah, parkirnya di sini. Kita masuk ke sini. Nah, nanti ini semua di tembok nih. Tembok. Nanti pintu gerbangnya tuh di sini. Pintu gerbang sini. Yang sini tuh kita apa namanya? Kita kasih tembok. Sini gede nih. Buat tutup. Ini tutup. Nah, pintu. Nah, itu pintu lagi. Kalau kita mau bypass ke situ bisa. Cuman kan kalau tamu pasti ke sini dulu. Nah, sini nanti ada gapura nih. Misalnya apalah sama datang atau apa, ini PT apa gitu. Kita masuk ke sini. Nah, masuk ke sini, ini tuh langsung udah tampungan air kita alami. Nanti ini kita bendung. Nah, ini kita bendung. Jadi kita nampung dari sini sampai yang bawah situ kok. Kayak bawah banget. Jadi tampungan kita tuh gede banget. Nah, kan ini udah dibersih-bersih nih, tinggal final cleaning doang. Kayak mungkin plastiknya atau rumputnya atau segala macam kita final cleaning. Habis itu kita bisa ngendep air di sini. Ini kolam, istilahnya kolam kontrol pertama sebelum air masuk pertama kali nih. Kita jalan lagi nih. Tinggal kita perbaiki ini aja. Ya, nanti ini juga diperbaiki juga. Nanti dibikin ini. Luar masuk ini air. Wah. Nah, Itu buang ke sana. jadi ini kan tampungannya tuh tadi aku bilang tuh sampai bawah sini. Nanti kita bendung di situ. Tutup lagi. Nah, kalau kita nggak mau bendung di situ, bisa sampai bawah lagi situ. Di bawahnya ada sungainya, kita bisa bendung lagi. Gitu. Nah, ini kan kita turun. Kalau sini agak tinggi sih memang. Nanti ini dibersih-bersihin lagi. Nah, kemarin itu yang lama kita bersihin ini pagernya ini. Kita pugar lagi supaya bersih kan. Nanti kan ini jalur air kita soalnya. Iya, betul. Itu kok. Nah, ini di sini kolam pertama. Nih yang udah ready kolam pertamanya. Ini berapa kali berapa? Ini 12 kali 20. 12 kali 20. Nah, di kolam pertama ada pendoponya satu yang untuk jaga ini. Nah, jadi masing-masing kolam sekarang kita bikin satu pendopo tuh. Kalau lihat tuh di ujung kan ada kolam kedua sama kolam ketiga. Semuanya masing-masing ada yang bisa jaga watchtowernya. Itu sih. Nah, terus kita sebagai nanti sebagai yang punya, nyantainya di mana? Di sini. Tuh yang udah dibambu-bambuin. Itu kan akan jadi kayak semacam gazebo ya, bukan yang ngomongnya apa sih? Gazebo. Nah, belakangnya itu gedung untuk telur atau kadang-kadang kalau ada ikan gede sakit karantina atau apa di situ. Itu kok nggak salah berapa meter ya kemarin Jose? 5 kali 15, 75 meter sih. Nah, yuk ambil jalan aja yuk. Kolam kedua berapa ukuran? Nah, kolam kedua ini kurang lebih katanya sama ya secara volume. Beda banget ya berarti ya? Sama ya, cuma beda dikit ya. 10 kali 20. Nah, ini sebelum kayak gini kok semuanya hutan kayak begitu tuh. Kayak strukturnya tuh udah atas bawah. Nah, kita bikin landscaping baru. Nah, hari ini sih semua kolamnya udah siap. Nah, nanti yang di sekitar tanahnya kita harus tanamin rumput supaya tanahnya nggak longsor. Jadi selain pakai yang bambu itu kita bakal tanamin rumput gajah. Di dalamnya berapa? Enggak, ini yang luarnya, pinggir-pinggirnya. Sama gini-gini nanti akan dibersihin juga nih kok, di semen ulang atau gimana. Jadi sama sekali belum kita tanamin pohon, kondisinya kayak gini. Nah, ini teman-teman di rumah yang nonton juga, ini kalau dilihat ini kolam kedua. Tadi kan penampungan pertama kan penampungan besar. Nah, ini ada penampungan kecil nih. Nanti pastinya akan dirapiin lagi ya. Jadi ini belum rapi banget sih memang. Tuh. Nah, ini penampungan lagi nih untuk kontrol kedua. Nah, kontrol kedua ini nanti kita bisa pakai untuk kolam kedua atau ketiga. Kalau misalnya kita nggak mau ngalirin dari atas ke bawah. Karena ini sistemnya kayak sengkedan gitu, dari atas ke bawah, ke bawah gitu. Cuman katanya si yang pakarnya itu katanya makin bawah tuh sebenarnya airnya makin bersih. Soalnya kita ngalir doang kan. Oh iya betul. Uh, Sama seperti makin bening. karbon ya.
Ya, jadi kayak udah ke filter sebenarnya. Yuk jalan lagi dah. Ini ngejelasin sambil ngevlog, habis ngejelasin baru kita main-main nih. Nah ini kolam tampungnya sebenarnya bisa dijadiin kolam pembesaran juga kalau lu mau sebenarnya. Ini oke, karena kan tuh jalurnya dari sini. Nah, ya mau ke sana. Kalau nggak mau ya tinggal ditutup nanti. Ini layout kasarnya sih. Sekarang layout kasarnya segini. Nah kemarin itu kita rencananya kita mau pembesaran di kolam tengah. Soalnya kan ini lumayan besar, buka 20-200. Nah yang itu yang paling besarnya kita pakai buat SR, buat Super Red. Nah yang ini yang kecil kita pakai buat Silver Albino, karena kan Silver Albino yang paling dikit jumlah induknya. Sama kita ngetes kan, jadi kita tahu dia paling kecil. Nih di sini paling kecil. Ini dalamnya 1,5 sampai atas ya. 120 ya airnya. Itu di tengah-tengah ada apa tuh, Pak? Gelembung-gelembung gitu. Nah sebelumnya kan nggak ada ini juga nih, tangga nih, tiba-tiba dibikin tangga, jadi dikasih rumput atau konblok atau gimana. Jadi kalau di sini tuh rencananya nih kita nggak terlalu banyak pakai jaring, karena kan memang pohonnya sendiri udah jadi teduhan buat ikannya. Pinginnya sih alamnya tetap ditahanin, kok nggak kepingin sampai benar-benar hilang. Nah untuk pembesaran, untuk kelebarannya sebenarnya masih banyak lagi kok nih kita kesini. Ini pondok lagi, ini pondok lagi. Nah, ini kan. Ini sebenarnya aliran air. Nah, tampungannya tadi yang dari depan tuh nyambung ke sini kok. Jadi tampungannya tuh gede sekali. Ini karena nggak ditutup aja, jadi kelihatannya dikit. Dibiarin ngalir. Padahal mah air nggak pernah habis katanya dari mata air. Tuh. Jadi ada dua opsi nih. Kalau ditutup bisa jadi kolam penampungan. Kalau itu ditutup bisa pakai sini. Ya, jadi bisa dua jalur. Nah kita ke seberang ya, bisa nggak ya ke seberang? Seberang. Mampu nggak ya? Harus ada yang duluan nih. Kayak lagi di hulu, Jir. Nih kok. Udah. Nah di sini nanti kan semua mau kita tembokin supaya nggak ada orang-orang yang masuk lagi. Nah sebenarnya kalau kita mau ngomongin pembesaran, kelebaran itu masih sampai situ kok. Tuh. Jadi dari sini sampai ujung situ. Ya tuh tanah kita juga sampai situ, sampai situ. Sampai sebenarnya sampai setelah sungai masih juga. Jadi masih benar-benar banyak room for ini. Sana situ. Ini juga ya bisa bawa atas bawah gitu. Jadi memang yang lucu tuh di sini strukturnya gitu bagus gitu. Aku nggak kepingin sampai si strukturnya itu hilang. Gitu. Nah gitu kurang lebih teman-teman. Nanti kita lihat lagi secara detail di sana. Nah, jadi teman-teman kalau dilihat memang jalanan ini tadinya tuh susah setengah mati. Perlu diketahui tidak ada hasil yang datang secara instan. Kita harus mulai dari pertama, ya inilah perjuangannya dari pertama. Nah, pertama kali kita jalan ke sana memang sampai jatuh mungkin ada kali 100 kali. Terus kaki udah gemeteran semua. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat footage-nya ada jalanannya lengkap nih. Nah memang salah satu goal dari farm kita ini sebenarnya untuk bikin arwana itu supaya bisa berasa di natural habitatnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kita nggak ada menggunakan yang namanya
bibir semen di samping kolam karena kita memang mau nanti semuanya natural dan ada tanaman. Nah di sini prosesnya hama-hama tanaman ini mulai kita buang dan nantinya kita akan tanam lagi nih dengan rumput-rumput yang kita mau. Salah satunya sih kita mau tanam pakai pakis dan rumput gajah nantinya. Nah ini prosesnya nih teman-teman. Nah sekarang kan memang di farm kita ini udah ada 3 kolam dan sekeliling temboknya juga udah kita tembokin pakai hebel dan akhirnya dicor. Nah selain kolam kan kita juga ada butuh tempat untuk menaruh ikan kita nanti kalau ada telurnya, dan kalau misalnya kita bisa progres ikan di situ juga kita akan melakukannya teman-teman. Jadi di sini kita membangun juga yang namanya ruang karantina ikan. Nah, di sini gedungnya udah mulai dibangun. Nah, ini gedungnya luasnya 5x15 yang nantinya kita akan gunakan untuk menaruh ikan-ikan dari farm kita. Nah, selain gedung itu juga kita bangun pintu gerbang dan segala macamnya. Jadi nanti ada main entrance-nya, teman-teman bisa masuk dari pintu yang ini. Nah, dari pembangunan ini teman-teman bisa lihat lagi ya lebih dalam, nanti kita jelasin secara detail. Nah, tapi selesai pembangunan ini kita akan langsung coba untuk masukin indukan di sini. Nah, indukan pertama kali yang kita masukin adalah indukan silver albino. Nah, beberapa silver albino itu memang kita sudah siapin, kita udah pelihara dari 2 tahun lalu ya. Jadi di rumah nenek kita udah pelihara sekitar 8 ekoran yang nantinya akan kita masukin ke sini. Nah, nanti keseruannya juga kayak apa teman-teman saksiin dulu. Nah, pertama kali kita nggak langsung masukin semuanya pastinya teman-teman, karena kita akan melakukan yang namanya testing dulu ya. Jadi kita taruh 1 ekor ikan silver ini di sini. Nah, pertama kali kita masukin ini sampai ke masuk indukan berikutnya kita lakukan testing atau percobaan kolam itu selama 2-3 minggu. Nah, setelah 3 minggu ini aman semua, nah, kira-kira prosesnya kayak begini teman-teman. Nah, jadi sumber air di sini tuh kita pakai dari kali ya teman-teman ya. Kita alirin langsung. Jadi memang sumber kali ini juga udah kita tes juga, walaupun tidak ke lab. Kita tes menggunakan alat parameter yang ada. pH-nya itu ada di angka 6 dan TDS-nya ada di angka 4,5, 4,8 ya, 4,5 sampai 4,8 lah. Jadi secara sumber air itu udah bagus banget. Nah, rencananya nanti kita akan membuat tampungan sederhana supaya airnya sebelum masuk kolam itu sudah lebih jernih. Pada saat ini, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, mungkin teman-teman belum bisa lihat kolam penampungannya karena memang belum dibangun. Nanti kita akan bangun lagi, dan setelah kita melakukan pembangunan terhadap penampungan air, nantinya kita juga akan mencoba mencari mata air. Siapa tahu kita beruntung dan di dekat kolam kita ini ada mata airnya. Ya, jangan lupa ikutin terus progres dari farm kita ini, dan teman-teman juga yang kalau punya nama, suggestion nama boleh diketik di bawah, karena terus terang sampai sekarang kita belum ketemu ini namanya. Waktu itu kita udah sempat buat poll di Instagram, kurang lebih hasilnya semuanya bilang harus bikin namanya Micret Collection Farm atau Micret Farm atau apa. Cuman kita masih belum memutuskan sih, jadi suggestionnya boleh teman-teman tulis di bawah karena akan sangat membantu banget. Nah, video-video kayak gini tolong diikutin terus, tolong disupport, karena semua log dalam pembuatan kolam ini saya akan terus update dan sampai akhirnya kolam ini jadi. Dan mungkin teman-teman yang nanti mengikuti vlog kita terus, suatu saat bisa ketemu saya di farm kita dan bisa bawa ikan dari farm kita juga. Ya, kurang lebih itu dia project yang kita rahasia-rahasiakan selama ini. Semoga teman-teman juga ikut excited yang lihatnya, karena saya sebenarnya sangat bersemangat sekali melakukan project ini. Nah, teman-teman juga terus tonton Micret, karena keseruan-keseruan project ini seterusnya akan diupdate di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.